Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Kita ketemu lagi di kuliah Digital Entrepreneurship semester awal 2020-2021. Senang kita bisa ketemu lagi di sesi ini. Ini pertemuan kuliah kita yang ke-10. Dan saya ingatkan bahwa pada hari Senin depan, 21 September, Anda akan menjalani sesi pitching. Ya, pitching, Anda akan mempresentasikan ide proyek Anda yang sudah dilakukan validasi berbasis pada data. Ya, nah, untuk itu, 1 minggu ini saya tidak membebani Anda, saya hanya akan memberikan materi yang sifatnya ringan saja, sifatnya pengayaan saja, supaya Anda bersama tim bisa fokus dalam mempersiapkan produk Anda. Siapa tahu ada yang melakukan brainstorming-nya kembali dari awal. Intinya, bagaimana produk Anda betul-betul bisa bisa tervalidasi dengan data yang real, ya. Jadi saya harap masing-masing tim memanfaatkan waktu ini dengan baik. Jadi materi kita ini sebagai pengayaan saja. Oke, hari ini kita akan membahas tentang branding, ya. Apa itu branding? Kita sudah sering mendengar istilah branding, ya. Brand, merek, ya. Ketika kita menyebutkan satu nama atau satu merek, maka ingatan kita bisa langsung terbawa ke satu produk secara spesifik. Nah, itu berarti produk itu punya brand yang kuat. Ya. Nah, sepintas brand itu kita selalu bicara hanya seolah-olah itu sebuah nama dari sebuah produk. Tapi sebenarnya brand itu sebuah komitmen. Ya, brand itu adalah sebuah janji. Jadi ketika Anda sudah merumuskan sebuah merek, sebuah nama dengan menempelkan pada produk dan layanan Anda, customer Anda itu punya ekspektasi terhadap brand itu. Bahkan di video yang saya sharing di Classroom, itu ada statement mengatakan bahwa brand itu bukan milik Anda, tapi milik customer Anda. Nah, kita lihat lebih jauh, ya, bagaimana brand itu. Ini adalah pendapat beberapa ahli di bidang marketing, ya. Saya nggak ngerti marketing sebenarnya, jadi saya cuma mengutip saja. Ya, brand is defined as a name. Name adalah nama, term, istilah, atau simbol, atau tanda, sign, simbol, atau kombinasi dari nama, term, atau simbol tadi, yang mengidentifikasi tentang pembuat atau penjual dari sebuah produk. Lihat, tidak langsung ke produknya. Ya, tidak langsung ke produknya. Pendapat yang lain, a brand is a name, sama, ya, nama, term, desain, simbol, atau fitur yang lain yang mengidentifikasi satu pedagang, barang atau jasa, ya, sebagai bentuk yang unik dari pedagang yang lain. Jadi sebagai pembeda dari pedagang yang lain. Jadi kalau ada produk ada produk, kita sebut saja produk X, kan begitu kan, X tidak diketahui, ya, sebut saja produk X. Nah, begitu X itu dikenal oleh masyarakat, maka masyarakat akan langsung mengasosiasikan bahwa X adalah produk ini, X adalah ini. Ya, kemudian nama X juga itu menjadi pembeda. Ya, mungkin ada produk Y, ada produk Z, sama, ya, produknya sama,
X, Y, Z misalnya. Nah, kenapa orang memilih X? Ya, ketika Anda apa mencari penjual ayam, ya, ada orang yang memilih kita sebut merek saja karena kita lagi cerita merek. Ada orang yang memilih KFC, ada orang yang memilih McD, ada orang yang memilih apa lagi yang ada di Makassar sekarang. Ya, katakan Burger King, ada ayam juga Burger King misalnya. Kenapa Anda milih yang itu? Gitu. Ya, ada sesuatu yang membuatnya jadi beda. Ya, padahal sebenarnya kalau mau jujur mirip-mirip bahkan mungkin sama. Ya, tapi kenapa kita pilih produk yang ini dibandingkan produk yang itu? Artinya nama itu bukan sekedar nama, ada sesuatu di baliknya. Ya, jadi nama itu hanya menjadi pengingat saja bahwa oh ya, ini adalah ayam yang seperti apa, gitu kan? Ya, ketika kita mendengar satu nama misalnya, maka kita langsung katakanlah itu adalah sebuah merek dari ayam goreng, maka kita langsung bilang oh ya, ini adalah ayam yang seperti ini. Ya, ketika kita mendengarkan nama sebuah jasa kurir, kita langsung bilang, itu nih jasa kurir paling cepat. Itu berarti brand yang berhasil, brand yang mendapatkan trust dari konsumennya. Itu yang dimaksud dengan brand itu milik konsumen. Ketika konsumen sudah memberikan kepercayaan kepada satu brand, maka ekspektasinya menjadi tinggi terhadap brand itu. Maka tanggung jawab dari si pemilik brand untuk menjaga itu. Ya, branding is the art of align, ya, meluruskan, mempertemukan antara apa yang dipikirkan oleh masyarakat tentang perusahaan Anda dengan apa yang Anda pikirkan tentang perusahaan Anda. Jadi begini, tim Anda namanya saya sebut saja misalnya Nukom misalnya ya, acak aja saya ambil, tim Anda namanya Nukom. Menurut Anda, Nukom itu apa? Ya, menurut Anda Nukom itu apa? Nah, Anda ingin supaya masyarakat, pengguna produk Anda, itu juga memahami Nukom itu sama dengan yang Anda pahami. Ya, nah, sebut misalnya jasa delivery misalnya, jasa delivery, jasa kurir, ya, jasa kurir jasa kurir speed misalnya, layanan tercepat. Nah, si pemilik brand speed ini ingin supaya konsumennya juga memegang itu dan tetap percaya itu. Gitu. Ya, ketika konsumen memiliki pemahaman yang sama dengan si pemilik brand, maka disitulah terjadi yang disebut oleh J.B. Rinsit di sini align, ya, ketemu. Nah, kalau sudah begitu, maka itu sudah memiliki positioning istilahnya, ya. Si customer itu sudah berpegang pada brand itu bahwa ini nih yang tercepat. Tanggung jawab dari si pemilik brand untuk menjaga supaya pendapat konsumen tadi itu tidak berubah. Ya, bagaimana caranya? Ya kan? Ketika konsumen itu kemudian tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, maka brand itu sulit untuk mengembalikan. Oke?
Nah, a brand is a reason to choice. Brand adalah satu alasan untuk memilih. Ya, ketika Anda dihadapkan misalnya kita mau beli kamera, ya, kita mau beli kamera. Dari kamera saya sebut aja misalnya apa ya, Canon, ya, apa, Fuji, ya, apalagi katakanlah kalau ada Asus misalnya, Fuji, Canon, Fuji, Asus misalnya, kalau ada merek kamera mirip Asus, Anda pilih yang mana? Anda bakal pilih yang mana? Ya, kalau katakanlah tiga ini punya produk yang sama, artinya secara spesifikasi mereka tidak berbeda jauh, maka saya akan pilih brand mana yang memang sudah fokus terhadap produk kamera sejak awal. Gitu kan? Ya, dari saya kecil saya kenal Fuji itu urusannya kamera. Canon baru belakangan, apalagi Asus. Asus itu lahirnya dari brand komputer. Ya, itu berarti saya kenal, saya percaya, saya tahu si Fuji. Ya kan? Itu akan itu punya kualitas dalam hal kamera misalnya. Ya, kita beli alat elektronik, ya, katakanlah ada Panasonic, ada Sharp, ada merek-merek yang lain, maka kita akan mencari bahwa yang mana yang selama ini dia fokus pada brand yang mana yang fokus pada alat elektronik. Ya, nah, ketika kita memegang satu brand, itu berarti kita sudah memberi trust pada brand itu. Dengan harapan pasti bahwa brand itu tidak akan mengecewakan. Ya, nah, itu yang dimaksud dengan a brand is a reason to choice. Ya, ketika dia sudah trust, memberikan kepercayaan pada brand itu, maka ketika dia berhadapan dengan pilihan yang lain, dia akan memilih brand yang sudah dia percaya. Nah, bagaimana membangun itu? Branding fungsinya sebagai pengenal. Jadi jangan pakai yang susah-susah. Ya, jangan pakai yang susah-susah. Sebagai pengingat. Ya. Kalau namanya terlalu panjang, itu aduh apa ya namanya, mirip-mirip ini, gitu kan? Ya. Kemudian sebagai pembeda. Kenapa? Karena kompetitor Anda mungkin ada, bahkan mungkin banyak. Ya, kita tidak bisa begitu yakin bahwa ini adalah produk yang pertama dan satu-satunya. Ya, kita nggak tahu. Apalagi kalau jelas-jelas bahwa kita membuat sebuah produk yang sudah ada di pasaran. Ya, maka kita harus mampu membuat brand itu membuat orang menemukan bahwa ini bedanya. Ya, gitu. Oke. Kemudian tujuan dari branding adalah yaitu tadi unique positioning, pembeda. Dari sekian banyak produk, ya, Anda masuk di minimarket misalnya, lihat ada banyak produk kemasan, air minum kemasan. Ya, ada banyak produk air minum kemasan. Tapi kenapa Anda pilih yang ini? Gitu kan? Ya. Nah, bisa jadi ada faktor memang ada faktor teknis, Anda paham bahwa produksinya seperti ini. Bisa jadi ada faktor emosional karena selama ini orang tua Anda
keluarga Anda sudah sering pakai itu. Ya, bisa jadi karena ada salesnya yang memperkenalkan pada Anda sehingga Anda pilih itu. Nah, banyak faktor yang membuat sebuah brand itu bisa mendapatkan unique positioning. Ketika dari sekian banyak yang dipajang dan kemudian kita memilih satu, nah itu berarti brand itu punya unique positioning. Ya. Kemudian feeling familiarity, merasa terbiasa dengan brand itu. Ya, ketika kita merasa terbiasa dan ada kebutuhan untuk itu, kita langsung bilang merek ini. Ya, seperti apa? Seperti misalnya, aduh saya lapar, nggak ada makanan. Ayo, jawabannya apa? Aduh saya lapar, di dapur nggak ada nasi. Atau saya lapar, saya kayak tapi mesti buru-buru. Ayo, jawabannya apa? Nah, anak kos pasti tahu jawabannya. Ayo. GoFood baru, GoFood baru. Ya, GoFood itu baru. Ada yang sudah lebih lama. Thank you, Maruli. Ya, GoFood, oke. Okay. Indomie. Ya, betul. Ya kan? Ya, ada nih opsi sekarang, Indomie sama GoFood. Ya, aduh saya lapar, apalagi lapar tengah malam. Ya, maka satu jawabannya apa? Indomie. Nah, itu Indomie itu adalah branding yang sudah brand yang sudah mendapatkan unique positioning. Ya, kemudian sudah membuat familiarity. Jadi kita sudah merasa terbiasa dengan merek itu. Ya, cuman ada sisi apa ya, bukan sisi buruk, sisi apa ya, saya nggak tahu mau diistilahkan apa. Begini, ketika Anda ke warung bilang mau beli Indomie, ya niatnya kan Indomie gitu ya, tapi Anda ke warung mau beli Indomie, terus yang dikasih karena penjaga warungnya Maruli, Andi Maruli, ya, Anda dikasih iya juga. Anda bilang mau beli Indomie, tapi Maruli yang jualan, yang jaga warung ngasih Anda mie sedap, Anda ambil juga. Ya, gitu kan? Ya. Jadi Anda cuma di pikiran Anda Indomie. Nah, kira-kira itu buruk apa enggak ya? Ya, ternyata Indomie nggak dapat keuntungan gitu. Ya, bilangnya mau beli Indomie tapi dikasih merek apapun terima. Ya, saya pernah ini pengalaman di supermarket, ada apa istilahnya, hadiah kan besok suka ada gitu ya, beli ya kita sebut aja mereknya ya, Indomie ya, Indomie 10 terus ada hadiahnya apa gitu ya, piring atau apa pokoknya gitu. Kebetulan kita belinya segitu jumlahnya dan memang berhak, menurut janjinya berhak dapat piring. Jadi dari struknya kita bawa ke tempat penukaran hadiah, terus dikasih katakan aja piring. Saya lupa udah berapa tahun lalu, udah belas tahun kali ya, dikasih piring. Nah, ada ibu-ibu di sebelah kita, ya, saya dengan istri kebetulan, ada ibu-ibu bilang, piringnya bagus, saya kok nggak dapat. Saya juga beli Indomie. Ya, jadi si pelayan itu melihat, mana Bu, minta, mana Bu struknya, lihat. Ini, dia kasih lihat, oh ini bukan Indomie Bu, ini mie sedap. Nggak dapat hadiah piring. Ya, lihat di mindsetnya ibu itu dia beli Indomie. Ya, di pikiran dia beli Indomie. Ternyata yang dia ambil itu adalah bukan Indomie. Ya, nah, jadi Indomie itu sudah punya positioning yang kuat banget, ya. Nah, bagaimana dia bisa dapat positioning yang seperti itu? Dulu di Makassar ada Biskota, ya. Biskota mereknya Indomie. Karena ada Biskota, ada halte bus mereknya Indomie.
siaran TV cuma waktu itu masih 5 kalau nggak salah, nggak kayak sekarang, ya masih 3, ya TV swasta yang pakai iklan, ya TV TVRI waktu itu belum pakai iklan, itu iklannya hampir setiap saat Indomie. Nah, akhirnya itu melekat, ya. Betul. Nah, itulah kekuatan branding, ya. Kita lihat. Mengapa branding itu important? Mengapa branding itu penting? Kenapa kita harus memikirkan branding? Ya, jadi ini pesan saya kepada Anda, pikirkan nama tim Anda dengan baik. Ya, masih ada kesempatan kalau Anda mau merevisi nama tim, tapi kalau merubah nama tim, kasih tahu saya ya, karena catatan di Classroom itu adalah nama tim Anda seperti itu. Ya, branding gets recognition. Melalui branding Anda akan dikenali. Ya, melalui branding Anda akan dikenali. Satu tujuan utama, dikenal. Oke. Kemudian branding akan meningkatkan nilai dari bisnis. Ketika branding itu berhasil, maka trust atau kepercayaan dari masyarakat itu didapatkan, sehingga ketika ada pesaing, Anda akan jadi pilihan pertama. Oke? Maka itu pasti akan meningkatkan nilai dari bisnis Anda. Branding akan membawa pada new customer. Jadi pelanggan baru itu bertambah karena branding. Ya. Lalu branding juga akan membawa kebanggaan pada pekerjanya, pada karyawannya, employee pride. Jadi karyawannya sendiri bangga. Ya. Jadi sekarang pikirkan, kalau Anda malu-malu menyebut nama produk Anda, merek dari produk Anda, saya nggak tahu apakah nanti produk Anda satu merek dengan nama tim Anda, nama perusahaan Anda, boleh-boleh saja, ya. Cuman beda juga nggak apa-apa, ya. Ada yang tahu nama perusahaannya Google. Bukan Google nama institusi perusahaannya. Ya, Google itu brand. Ya, tapi perusahaannya yang menjalankan Google, yang menjual Google, yang mendapatkan keuntungan dari Google namanya Alphabet. Ya, jadi nama perusahaannya sama nama produknya itu tidak sama. Nah, kembali, improve employee pride. Ketika Anda malu menyebutkan nama perusahaan Anda, nama tim Anda, atau nama produk Anda, ya bagaimana mengharapkan orang lain bangga, gitu. Bagaimana mengharapkan orang lain suka. Jadi, ketika Anda merumuskan, Anda harus punya kebanggaan dulu terhadap terhadap brand Anda sendiri. Ya. Nah, brand-brand yang besar itu karyawannya bangga bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan brandnya terkenal. Ya kan? Disuruh pakai uniform, pakai seragam, itu mereka tidak keberatan, bahkan bangga bahwa mereka pakai baju seragam dari sebuah brand ternama, brand yang terkenal. Nah, itu salah satu, ya, bahwa itu akan meningkatkan etos kerja sebenarnya. Kenapa? Mereka bangga dengan brand itu. Kemudian, membangun trust, ya, dengan brand Anda membangun trust di pasarnya. Oke, lalu belakangan baru kita bilang branding itu untuk advertising. Advertising itu jalannya untuk bisa memperkuat branding. Ya, periklanan itu cara, metode. Marketing itu metode untuk memperkuat branding. Nah, bagaimana kita membangun brand? Bagaimana Anda memikirkan brand? Ya, brand itu punya 4 aspek.
Ya, yang pertama tentu produk. Ya, Anda mau jualan apa? Produknya mau dikasih brand apa? Oke. Kemudian identitas namanya. Ya. Lalu apa yang mewakili identitas itu? Logo atau simbol. Ya. Ini bukan brand. Jadi jangan bilang logo itu brand, bukan. Ya. Brand itu keseluruhan konsep yang membuat orang mengenali produk, mengenali bisnis Anda, produk Anda, atau layanan Anda. Ya, logo itu hanya membantu orang, masyarakat, untuk kemudian mengasosiasikan, logo ini itu adalah brand yang ini. Ya, makanya ada brand yang ganti-ganti logo. Ya, ada brand yang ganti-ganti logo. Dia bukan ganti brand, dia brandnya tetap, logonya saja, simbolnya saja yang diganti. Ya. Kemudian yang paling penting adalah perception. Persepsi. Kita lihat ya, kita lihat satu-satu. Pertama adalah nama. Ya, nama. Nama adalah bagian yang terpenting karena itulah brand. Ya, bagaimana bilang brand tidak ada namanya? Ya, produk kami adalah, nggak ada namanya. Ya, nggak mungkin. Ya, jadi tentukan satu nama. Ya, tentukan satu nama. Ada ini nggak ada apa lagi untuk branding itu sebenarnya nggak ada yang eksak ya, jadi nggak ada teori bahwa ini pasti, nggak kayak matematika. Ya, jadi yang ada di sini, teori-teori yang saya ungkap di sini itu semuanya hanya kaidah, hanya prinsip juga enggak, tapi anjuran. Ya, kenapa? Mereka sudah pengalaman, mereka yang nulis ini sudah pengalaman dengan marketing. Jadi pengalaman mereka itu yang mereka sharing. Nah, ketika menentukan satu nama brand, itu pastikan dia untuk jangka panjang itu dia tidak dia cukup untuk bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi ketika Anda membangun sejarah brand itu terrecord. Orang bisa mengikuti, oh dulu itu kayak gini, sekarang dia kayak gini. Ya, nah dengan brand yang bisa diingat sepanjang masa, itu berarti familiarity-nya, trust-nya juga akan terjaga. Makanya dia disebut di sini forward enough. Jadi untuk kedepannya itu cukup, ya, cukup panjang. Kemudian dynamic to engage and connect. Dinamis, kita bisa menerapkan berbagai cara untuk mempromosikannya. Ya, Anda bisa cari cara penyebutan nama misalnya. Ya, Anda bisa cari nama yang singkat sehingga bisa disimbolkan dengan isyarat tangan misalnya. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan brand yang dinamis. Jadi dia bisa dipakai, bisa dibahasakan dengan banyak cara. Ya. Kemudian relevan. Tidak terlalu teknis dan inhuman. Inhuman itu kata-kata yang tidak dimengerti oleh manusia. Ya, ada brand saya lupa namanya. Lagi pula kalau saya sebut nanti saya dituntut. Dalam brandnya ada titik duanya. Ya, ngapain pakai titik dua di dalam brand? Ya, jadi seperti kode program saya lihat. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan inhuman. Ya, agak jauh dari manusia gitu. Orang kalau manusia yang baca dia berkerut. Ini maksudnya apa? Itu yang dimaksud, ya. Not too technical. Jangan terlalu teknis. Ini ada contoh. Ya.
Brand itu bisa kita ambil dari kata-kata yang umum, dari kata-kata yang sudah ada. Ya, bisa saja dia sebuah benda. Ya, contoh Apple. Umum banget kan Apple. Ya, apa lagi? Camel, onta. Ada produk merek onta, Camel. Ya, Paramount, gunung, ya kan? Nah, itu nama-nama yang sudah familiar. Ya, apa untungnya? Orang mendengarkan nama itu biasa. Wah, kemudian dia akan gampang ingat daripada nama yang susah-susah. Ya, saya nggak mau sebut merek Anda ya. Ada 14 merek sekarang di sini. Anda coba evaluasi kira-kira kalau Anda menyebut merek Anda, orang nggak berkerut nggak? Kira-kira. Ya kan? Ya, oke. Kalau misalnya mereknya adalah Express Laundry, oke? Express Laundry itu bahasanya umum, misalnya. Ya, apa ya? Ya, carilah dari kata-kata yang umum. Kedua, Anda bisa ambil dari nama orang. Biasanya sih diambil dari founders-nya. Ya, ada apa? Kalau nggak salah ada satu tim 3 huruf namanya. Itu kalau nggak salah dari nama founders-nya ya, singkatan. Nah, singkatan nanti ada di bawah. Ya, ada di bawah. Oke. Nama founders. Ya, nama pemiliknya. Contoh, McDonald. Ya, Ford. Ford itu nama pembuat. Ford itu produsen mobil. Ya, itu yang dirikan namanya Henry Ford. Kan? Jadi nama pemiliknya dia kasih nama. Oke. Apa? Roman Mill, Quaker Oats. Itu dari nama-nama pemiliknya semua. Aldus. Dulu ada software namanya Aldus, produsennya Aldus, PageMaker. Ya, Dell itu nama orang. Ya, Dell itu nama orang, nama pendiri perusahaan itu. Ya, kalau di Indonesia ada apa? Apa ya kalau di Indonesia? HT Corps, ya, punya Pak Hairul Tanjung misalnya. Oke, atau nama tempat. Yang biasanya tempat itu adalah kota atau tempat di mana bisnis itu berdiri, bisnis itu pertama kali dirintis. Ya, KFC. Ya kan? KFC itu singkatan Kentucky Fried Chicken, ada Kentucky-nya. Kentucky itu adalah nama restoran KFC pertama ya di Kentucky. Ya kan? Itu. Ini ada beberapa contoh. British Airways, oke, itu pasti kita tahu ada di Inggris. North American Van Lines, ya, Award. Pokoknya konteksnya tempat. Ya, konteksnya tempat. Ya. Kemudian coined words, kata yang kita rakit, kita buat sendiri kata-kata itu. Ya. Bisa yang memang kita susun, kita buat, atau kata-kata yang memang kita buat, ya, atau singkatan, atau inisial itu huruf depan. Ya, ya mungkin kebanyakan dari tim yang hadir di sini, 14 tim, itu kebanyakannya masuk kategori ini. Nama-namanya itu adalah nama-nama dari kata-kata yang tidak umum. Ya sah-sah saja, silakan. Tapi jangan sampai nanti orang susah ingatnya, susah bilangnya. Ya, bisa jadi susah bilangnya, ternyata lebih gampang diingat, hanya susah disebut. Ya, atau bisa jadi dia susah dibilang, orang juga nggak mau ingat. Ya, itu. Kemudian
abbreviation, singkatan. Ya, singkatan. Compact, Navistar, itu singkatan tuh. Ya, saya nggak tahu persisnya singkatannya apa, saya nggak sempat nyari nih. Ya, tapi nama-nama ini semuanya adalah singkatan. Ya, ya kayak stasiun-stasiun TV, RCTI, SCTV, itu kebanyakan singkatan. Atau gabungan dari yang ada di sini, dari kata yang kata yang sudah ada, dari kata yang dibuat, atau dari singkatan, itu disebut hybrid. Jadi gabungan. Ya, artinya apa? Bebas saja sebenarnya. Ya, bebas saja sebenarnya. Tapi tujuan kita adalah membuat supaya brand itu gampang dikenali. Ya, gampang diingat. Bagaimana biar gampang dikenali, gampang diingat? Nah, cari yang mungkin orang sudah kenal, tapi hati-hati kalau misalnya kita ambil dari existing words, barangkali brand-brand itu sudah ada yang pakai. Karena kita bukan orang yang pertama kan, ya sudah banyak bisnis, sudah jutaan bisnis yang bergerak dan mereka menggunakan nama-nama yang umum. Ya, hati-hati dalam memilih penamaan. Bahkan nama-nama yang spesifik itu juga tahu-tahu ternyata sudah ada yang pakai. Oke? Yang kedua adalah simbol. Ya, simbol bukan brand. Ingat, ya, simbol itu bukan brand. Ya, simbol itu adalah apa lagi namanya? Pengingat brand. Ya, ketika Anda melihat simbol ini, Anda langsung ingat ini nama ini. Ya, cuman biasanya simbol itu biasanya menggunakan bagian dari brand, bagian dari nama. Ya, kalau misalnya namanya Nike, misalnya, maka logonya juga menggunakan kata Nike, ada gitu. Nah, itu simbol. Ya, ada logo yang panjang, misalnya, ya namanya panjang, brandnya namanya panjang, terus logonya hanya mengambil 3 karakter inisialnya saja, misalnya. Nah, itu bukan brand, itu adalah simbol yang akan menghubungkan kita dengan brand. Jadi brand itu tidak selalu logo. Tapi logo kita perlukan untuk menghubungkan masyarakat dengan brand kita. Ya, begitu kita melihat sesuatu di kertas atau di media atau di mana ada logo yang kita kenal, itu kita langsung tahu ini produk apa. Ya kan? Itu. Jadi brand itu bukan logo, logo itu bukan brand, tapi logo itu menghubungkan kita ke brand tertentu. Nah, simbol bisa logo, ya, bisa logo. Logotypes itu adalah logo yang menggunakan huruf. Jadi teks, ya, logonya tersusun dari teks, ya. Blue Band. Ada yang ingat logonya Blue Band? Ya, nggak ada gambar logonya Blue Band. Ya, Blue Band itu adalah pita biru. Jadi kalau Anda beli mentega kaleng yang ada pita birunya, ada garis birunya keliling, kemudian tulisannya Blue Band, itu logonya. Namanya logotype. Ya, logotype, logo yang tersusun dari teks. Oke. Apa ya istilah crest itu? Monogram itu apa? Simbol. Ya, biasanya monogram juga pak satu huruf, misalnya inisial. Karena
kenapa dia pakai istilah puncak. Oke, atau bendera. Itu simbol. Kadang-kadang logo brand itu digambarkan menggunakan bendera. Kemudian grafik itu bisa statik. Statik artinya dimanapun logo itu dipasang, bentuk, warna harus begitu. Ya, dimanapun logo itu dipasang, bentuk dan warnanya harus begitu. Ya, contoh, di mana-mana Anda ketemu McD misalnya, selalu dengan huruf M yang bentuknya seperti itu dan warnanya kuning. Nah, itu namanya logo statik. Di mana-mana Anda ketemu Stimi Karisma, logonya yaitu segi 5 biru. Ya kan? Nah, itu logo yang statik. Tapi ada logo kinetic identity. Ya, kinetic identity ini adalah logo yang dia boleh saja berubah berbeda warna. Ya, tapi dia punya karakter yang sama, dia punya karakteristik yang tetap. Ya, contoh MTV. Ya, MTV itu tiap tayangannya ada pergantian gambar yang logonya macam-macam kan. Bahkan dia menantang orang untuk membuat kreasi logo dari logo MTV. Nah, itu namanya logo kinetik, logo yang berubah ya, bisa disesuaikan. Biasanya logo kinetik juga dihubungkan dengan apa yang disebut dengan maskot. Maskot itu karakter ya yang mewakili produk tertentu, mewakili brand tertentu. Jadi ketika maskot itu ditunjukkan, ya biasanya makhluk rekaan ya, apakah dia berbentuk orang, berbentuk robot, berbentuk hewan, berbentuk ya. Ketika maskot itu ditunjukkan, pose karena dia sebuah metafora dari makhluk hidup, ya entah dia berjalan, berlari, bergerak, itu posenya bisa bebas gitu kan, tapi si maskot itu punya ciri yang tetap, ya bentuk kepala, pakaian dan sebagainya, bentuk badan dan sebagainya itu sama, tapi ketika dia ditampilkan di banyak media, dia mungkin dalam pose yang berbeda. Ya, nah itu adalah kinetic identity. Ya, atau kata-kata. Jadi dari brandnya, nama brandnya yang dijadikan logo, itu yang atau bisa saja dia bukan dia nggak ada logo sama sekali, pokoknya tulisan. Itu masuk kategori logo type juga sebenarnya, ya, words. Atau suara, ya, suara. Ada yang it's a Sony, ingat, ya, gending, ya kan? Nah, suara-suara itu khas, ya, suara-suara itu khas, dan ketika kita mendengar suara itu, kita langsung tahu, oh ini produk ini. Ya kan? Itu bisa. Nah, dan itu bisa berbentuk package, ya, atau spokesman, juru bicara. Ini yang nanti kemudian dikenal dengan brand ambassador. Jadi ada orang, ada figur yang dipilih untuk menyuarakan brandnya, ya, itu. Ya paling sering sih kita ketemu brand itu di packaging, di kemasan. Ini tentang simbol, faktor kedua. Nah, kemudian adalah yang paling penting adalah persepsi. Ya, kita bebas menentukan nama, kita bebas menentukan grafik simbol, tapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan dan mendapatkan persepsi dari customer. Ya, bahkan di rujukan yang saya kutip di sini mengatakan bahwa persepsi terhadap brand itulah medan perangnya. Ya, persepsi terhadap brand itulah medan perangnya. Jadi tantangannya itu di persepsi.
Anda bisa bikin logo dalam hitungan jam. Ya. Atau punya duit, bayar desainer, Anda dibikinkan logo. Tapi bukan di situ, tidak berhenti di situ. Anda bisa, misalnya kalau sekarang saya suruh cari nama tim atau nama brand Anda, ya, Anda bisa dalam hitungan menit barangkali menentukan ini namanya. Tapi yang paling penting dari sebuah brand adalah persepsi. Bagaimana logo, nama itu kemudian bisa mendapat tempat, bisa diterima. Nah, ya, brand perception is the reason for customer to choose. Jadi, ketika customer memilih brand Anda, itu berarti dia sudah mendapatkan persepsi tentang produk Anda. Ya. Nah, ada beberapa aspek untuk brand perception. Ya. Satu, brand positioning. Bagaimana brand Anda itu bisa, yang tadi saya bilang, ketika Anda menyebut satu nama, kita langsung dibawa ke satu produk tertentu. Ya, saya bisa, kalau saya bilang air mineral, Anda pasti akan sebut satu merek. Ya kan? Ya? Ya. Coba, air mineral. Tulis merek apa yang Anda akan sebutkan. Halo, ada orang? Jangan-jangan saya ngomong sendiri. Nah. Oh. Oh, beda-beda nih. 4 yang nulis ternyata beda-beda persepsinya. Oke. Ya, belum ada yang berulang sejauh ini. Ya. Ya. Dua apa, Pak? Kenapa? Dua loop. Air mineral. Ayo, kalau saya sebut air mineral, Anda pikirnya apa? Nah, sudah ada yang berulang. No, ada yang berulang tuh. Ya kan? Ya, Pak. Ya. Nah, secara umum, biasanya kita melekat pada satu brand tertentu. Ya kan? Gitu. Atau kayak tadi, lapar tengah malam. Nah, Anda akan menulis apa? Ya, lapar tengah malam. Oh, tiba-tiba langsung satu brand. Nah, itu berarti brand itu sudah mendapatkan positioning. Ya, sudah mendapatkan positioning. Bagaimana caranya untuk supaya brand itu mendapatkan positioning? Salah satunya adalah marketing. Ya, gencar diiklankan. Nah, kemudian brand promise. Bahasanya promise gimana? Promise ya? Ya, brand promise. Promise itu janji. Nah, ketika Anda mengatakan layanan kami yang tercepat, itu akan menjadi janji. Customer Anda akan menuntut itu. Ya, ketika janji itu dipenuhi, ya, ketika janji itu dipenuhi, maka positioning Anda naik. Memang dia yang tercepat. Ketika ada orang lain yang membutuhkan layanan yang sama, customer Anda yang sudah memegang promise-nya, ya, memegang brand promise Anda, itu langsung bilang, yang ini saja. Ya, itu karena dia sudah memiliki trust terhadap produk itu. Kemudian point of differentiation, pembedanya apa? Ya, pembedanya apa? Oh, sorry, brand reason to believe, alasan untuk meyakini brand ini. Ya, alasan untuk meyakini brand ini. Kemudian point of differentiation. Apa yang menjadi pembeda? Apa istimewanya? Kenapa saya mesti pilih yang ini? Kenapa saya mesti pilih kau? Gitu.
Ya, padahal ada yang satunya, ada yang keduanya, ada yang ketiganya. Atau Anda bukan yang pertama, ada 1, 2, 3. Kenapa saya mesti pilih Anda yang baru datang? Ya kan? Nah, itu point of differentiation. Semuanya ini akan membentuk brand image. Ya, jadi brand image itu adalah ketika positioningnya dapat, promise-nya selalu dipenuhi, terjaga, ya, kemudian konsumen punya alasan untuk berpegang pada brand Anda, dan brand Anda punya pembeda unik, ya, maka itu berarti Anda sudah mendapatkan brand image. Oke, nah ada detail sebenarnya dari 4 yang ini, ya. Yang ini saya tidak ungkap detail, saya tidak tuliskan secara khusus. Karena begitu yang 4 ini terpenuhi, maka brand image-nya juga akan dipenuhi. Kita lihat satu-satu. Brand positioning. Ya, brand positioning. Bagaimana kalau di sini bahasanya positioning is owning a piece of consumer's mind. Artinya brandmu itu sudah mendapat tempat di dalam pikiran customer-nya. Ya, brandmu, merek yang kamu populerkan, produk Anda, namanya, itu sudah melekat di dalam pikiran dari customer-nya. Itu berarti dia sudah mendapatkan positioning. Sehingga ketika ada penawaran produk, ya, dia langsung tahu yang mana yang dia mesti pilih. Oke? Nah, positioning-nya. Contoh, Colgate is protection. Ya, jadi Colgate itu melindungi. Itu yang melekat. Wah, kalau kau mau pasta gigi yang bagus, ini yang melindungi. Ya, ketika customer-mu bicara begitu, itu berarti Anda produkmu sudah mendapatkan positioning dalam mindset-nya. Lux is glamour. Kenapa? Dari dulu kan iklannya Lux bilang Lux, sabun kecantikan, bintang-bintang film internasional. Jadi kamu jangan pakai, itu bukan untuk kamu. Ya, itu untuk bintang-bintang film internasional. Ya, Lux is glamour. Pond's is confidence, percaya diri. Gillette is quality. Nah, ini positioning. Ya, produk ini tuh hebatnya di sini. Ya, jadi orang akan percaya. Ya, produk makanan ini itu rasanya unik, itu rasanya spesial. Nah, itu berarti sudah punya positioning. Ya, ketika mau makan burger, saya pilih burger yang ini. Kenapa? Ya kan? Original, misalnya. Itu, nah itu berarti udah punya positioning. Oke? Nah, pikirkan brandmu, kira-kira positioningnya nanti di mana? Ya, Anda ingin menguatkan produk Anda itu di mana? Ini yang kemarin Pak Ahyar ingatkan tentang unique value proposition. Produkmu memberi apa dibandingkan produk-produk yang lain? Oke, jadi kaitannya dengan unique value propositionmu. Ya, itu akan membawa pada positioning. Ketika itu terpenuhi, masyarakat bisa dapatkan itu, maka berarti value positioningnya juga dapat. Ya, misalnya saya pilih layanan online transport, misalnya taksi online apa semua. Saya pilih yang ini. Kenapa? Ini cepat dijemput. Nah, lain kan? Ternyata yang satunya ini layanannya nyaman. Ya, taksi online yang ini layanannya nyaman. Taksi online yang ini cepat dijemput. Taksi online yang ini murah.
Ya, nah itu adalah positioning. Ya kan? Orang akan mengingat brand ini dengan murahnya. Orang akan mengingat brand ini dengan cepatnya dijemput. Orang akan mengingat brand ini dengan nyamannya. Oke? Ya. Nah, Starbucks itu warung kopi. Ya kan? Ya. Starbucks itu warung kopi. Tapi kenapa orang mau ke Starbucks dengan harga yang segitu? Nah, dia melakukan positioning, dia bukan warung kopi. Dia melayani penggemar kopi, misalnya. Sebenarnya ada statementnya Starbucks sendiri tuh. Ya, saya nggak ingat karena saya juga bukan pelanggannya. Nah, McD itu jual ayam, ya kan? McD itu jual ayam. Banyak kok penjual ayam, tapi kenapa Anda pilih McD? Ya kan? Burger King itu jual roti. Ya enggak? Ya, Burger King itu jual roti. Banyak penjual roti, tapi kenapa Anda pilih Burger King? Ada alasan. Itulah position. Oke? Ya, laundry banyak. Halo, siapa yang laundry? Laundry banyak. Ya kan? Tapi kenapa layanan laundrymu yang mau dipakai? Pikirkan positioning-nya. Dari mana positioning itu Anda temukan? Unique value proposition. Oke? Ada tahap pain and gain. Ya kan? Customer gain, customer pain dulu, problem mereka apa? Dan customer gain, mereka harapannya apa? Kita penuhi. Ya, ketika itu bisa dipenuhi, maka otomatis Anda akan mendapatkan positioning. Ya. Nah, yang kedua, brand promise. Ya, janji bahwa layanan kami adalah the best. The best itu terlalu luas. Ya, the best-nya apa? Yang tadi layanan taksi online nyaman, itu kan the best. The best dari sisi kenyamanan. Layanan taksi online cepat, itu juga the best kan? Ya, layanan taksi online murah, itu juga the best. Jadi jangan bilang laundry kami the best. The best di sisi mana? Harus spesifik. Ya, jemput hari ini, kembali hari ini. Nah, berani nggak? Ya, yang laundry, jemput hari ini, kembali hari ini, selesai hari ini. Berani? Itu unique value proposition. Dan akan membuat Anda mendapatkan positioning yang berbeda. Ya, pikirin bagaimana caranya jemput pagi, kembali sore, selesai sore. Bisa. Orang bikin jas aja bisa kok. Ya, bikin jas sehari bisa. Walaupun nambah cost, ya, dengan promise seperti itu, orang tidak akan ragu untuk menambah pembiayaan. Oh ya, kurang dari 12 jam, jasnya selesai. Saya mau bayar lebih karena saya bakal kepepet. Gitu. Ya, kalau Anda bisa melayani jemput pagi, selesai sore, yang laundry nih, contoh ya. Ya, nah, itu promise. Saya yakin Anda bisa naikkan harga, Anda bisa naikkan tarif. Tantangannya nanti di belakang, bagaimana Anda memenuhi promise itu.
cari laundry yang betul-betul bisa melayani ekspres, ya. Cepat bagaimana teknisnya supaya tim Anda bisa melakukan penjemputan dan pengantaran sehari di hari yang sama. Kenapa? Anda harus memenuhi promise. Ya, ini biasanya jadi slogan. Ya, contoh tadi, jemput pagi selesai sore. Jemput sore selesai malam, bisa nggak? Laundry lo, ya. Jemurnya kapan? Nah, enggak. Sekarang laundry pakai mesin pengering kan. Ya, ayo, semua tim pikirkan, kira-kira brand promise saya apa? Ya, brand promise dari produk kita apa? Oke, gali dari unique value proposition-nya. User pain, customer gain. Ya, mungkin customer gain-nya yang bisa kita naikkan tuh. Kenapa? Customer kan berharap ada fasilitas ini. Kalau kita bisa kasih, oke, anggap itu promise. Ya, ini beberapa contoh. Ya, FedEx, the word on time. Jadi dia janjinya bahwa tiba berapa hari, tiba segitu. Ya, ketika misalnya tidak terpenuhi, ya, maka dia menyediakan kompensasi. Ya, dia menyediakan kompensasi, ganti rugi. Kalau janjinya misalnya pengiriman sehari, one night service, misalnya 1 malam, hari ini dikirim, besok udah sampai. Kalau ternyata lewat, mereka ada janji bahwa kita ganti ini, atau misalnya nggak usah bayar. Itu brand promise. Ya, Volvo, simple, safety. Ya, produsen mobil Volvo itu semua produknya itu punya fitur safety yang sangat baik. Kenapa? Dia punya promise adalah safety. Harley Davidson, promise-nya freedom. Apa buktinya? Motor Harley Davidson itu bisa dimodif, bahkan bisa dibangun mulai dari bentuk yang direka sendiri. Ya, karena konsep mereka freedom, bebas. Ini agak panjang Coca-Cola, tapi ini janji mereka. Ya, reverse the word in mind, body, and spirit, and inspire moments of optimism. Jadi iklan-iklannya mereka itu menunjukkan keceriaan, optimisme, gitu kan? Untuk menanamkan brand promise mereka. Nokia masih ada sih produknya, ya walaupun tidak seramai dulu. Apa? Connecting people. Bagaimana Nokia mewujudkan brand promise-nya? Dia membuat tipe HP yang bermacam-macam. Ya kan? Mulai dari yang paling murah, paling sederhana, sampai yang paling canggih. Kenapa? Supaya semua orang bisa pakai HP. Ya, walaupun kemudian tergusur sama HP-HP yang versinya menyaingi, bahkan versi murahnya mereka bisa ini. Atau HP baru yang spesifikasinya sama dengan HP termahal mereka. Ya, akibatnya tergusur. Tapi ketika mereka di masa jayanya, itu paling banyak tipenya itu adalah Nokia. Kenapa? Janjinya mereka connecting people. Oke? Itu brand promise. Next, reason to believe. Ya, mengapa produk Anda harus dipakai? Ya, alasan kenapa customer harus menggunakan produk Anda. Ya, berikan penguatan-penguatan. Ya, apakah ada key benefit, ada keuntungan. Ya,
Air mineral itu berlomba untuk menawarkan air sejuk dari pegunungan, misalnya. Ya, itu dulu. Sekarang berlomba lagi air dengan kadar oksigen, air oksigen, kadar oksigen tertinggi. Nah, itu adalah mereka berusaha memberi penguatan-penguatan pada produknya sehingga orang memilih produk itu. Alasan untuk memilih. Ya, kemudian semua channel, ya semua sarana untuk mengkomunikasikan brand itu semuanya mendukung. Ya, sehingga orang misalnya bertanya kemana, orang dapat informasi yang sama. Ya, ya intinya sih benefit. Oke, apa key benefit, apa keuntungan yang bisa didapatkan oleh customer jika menggunakan produk Anda? Ini yang berat nih, ya, reason to believe. Jadi Anda harus betul-betul membuat value proposition yang memang kalau bisa sih nggak bisa ditawar. Gitu. Ya, ya saya kayaknya memang layanan ini deh yang bisa kita pakai. Nah, kalau udah ngomong begitu berarti udah reason to believe-nya sudah terjawab. Jadi Anda harus pikirkan itu. Ya, ada produk, ada layanan yang lain. Nah, itu lebih berat lagi. Ya, layanan lain memberikan apa? Layanan kita memberikan apa? Kembali ke 3 perusahaan taksi online tadi misalnya. Ya kan? Nyaman. Satunya bilang, kamilah yang paling nyaman. Karena dia punya driver diseleksi, mobilnya diperiksa, gitu kan? Motornya di-check up selalu untuk memenuhi kenyamanan. Ada yang bilang, kami paling cepat. Ya, radius jemputnya kurang dari 1 kilometer. Itu kan hanya butuh beberapa menit saja. Bagaimana caranya mereka memenuhi ini? Wah, mereka rekrut driver sebanyak mungkin. Kenapa? Supaya titik-titik terdekatnya bisa terjangkau. Mereka pandu drivernya supaya mendekati titik keramaian, supaya nanti begitu ada request mereka bisa cepat jawab. Itu untuk mencapai cepatnya. Mungkin ketika Anda mengejar cepat, dia mungkin tidak bisa menyediakan yang nyaman. Kenapa? Butuh banyak, bagaimana ngontrolnya misalnya. Nah, tapi itulah benefitnya ketika orang ingin yang cepat, orang tidak akan mencari yang ini, orang tidak akan mencari yang ini. Orang akan mencari yang cepat biar mahal sedikit. Ya, itu reason to believe. Alasan kenapa saya mesti menggunakan produk itu. Oke? Kuncinya apa? Lagi, value proposition. Apa sih intinya? Apa sih value yang Anda tawarkan? Ya. Lalu, point of differentiation. Pembedanya di mana? Apalagi kalau Anda tahu bahwa di pasaran itu sudah ada produk serupa. Ya, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada. Mereka bedanya di mana? Oke, ya, ada yang menjamin bahwa aman, jadi tidak akan dibayar sellernya kalau barang belum dipastikan sampai dalam keadaan baik. Mungkin Tokopedia bilang begitu. Ya, sama-sama marketplace nih, sama-sama jualan. Ya, mungkin ada yang bilang bebas ongkir. Nah, hati-hati, bebas ongkir. Ya, kadang-kadang kita nggak ngecek, pokoknya bebas ongkir. Apalagi ongkir sekarang paling murah 40.000 kan. Ya, dari Surabaya pun ternyata sudah 40 ribuan. Nah, ada marketplace yang menawarkan bebas ongkir.
Tapi sebenarnya kalau kita cek dia punya harga sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Ya, tapi benefit apa diferensiasi pembeda yang mereka tawarkan itu adalah bebas ongkir. Nah, pengguna yang berpikir bahwa ini bebas ongkir, dia bisa menggunakan jasa ini karena bebas ongkir. Ya, saya lupa kemarin Pak Ahyar sebut apa? Blibli ya, kalau nggak salah Blibli itu yang pertama menyediakan COD, cash on delivery. Ya, jadi barang dikirim dulu. Nanti kalau dia, bukan Lazada ya kalau nggak salah, barang dikirim dulu. Kalau udah cocok baru dibayar. Ya, tapi sekarang semuanya sudah melayani COD, cash on delivery. Nah, itu bentuk-bentuk diferensiasi. Ya, ketika produknya sudah ada saingannya, sudah ada kompetitornya, maka harus kuat memikirkan apa yang menjadi pembeda dari produk sejenis. Tapi jangan dibuat yang sebenarnya orang nggak butuh. Gitu. Makanya harus ada survei, harus ada validasi customer, harus ada customer discovery, wawancara, interview. Jangan sampai kita berharap bahwa itu adalah diferensiasinya, pembedanya, tapi ternyata customer sebenarnya nggak butuh. Ya, jual sepeda premium, sepedanya yang mahal-mahal. Tapi ada toko sepeda di sebelah juga jualan produk sepeda yang sama. Kalau gitu kita gratis muk. Wih, sepeda gratis muk. Ya, kalau dibikin gratis helm mungkin ya customermu akan senang. Kenapa? Beli sepeda dapat helm. Beli sepeda dapat muk. Jadi diferensiasi. Ya emang beda, tapi orang mungkin nggak butuh itu. Ya, kalau misalnya beli sepeda dapat tumbler misalnya yang bisa digantung di sepedanya, nah itu diferensiasi. Oke? Jangan karena hanya mencari bahwa ini yang membuatnya berbeda, tapi ternyata item atau poin diferensiasinya itu ternyata tidak dibutuhkan sama user sama sekali. Oke? Ya. Kalau misalnya ada saya lihat iklan Citraland, ya ada banner Citraland rumah 800-an juta bonus AC 3 unit air condition. Oke, cocok gitu kalau ya kan sekian harga bonus 3 unit AC, kamarnya 3 kan. Tapi kalau misalnya harga 800 jutaan, bonus payung cantik, itu diferensiasi tapi nggak setara. Ya, masa harga 800 hadiahnya payung. Oke? Maka ramu value proposition Anda ya untuk mendapatkan apa promise-nya, apa diferensiasinya. Dan apa alasan orang menggunakan produk Anda. Bukan mengada-ada ya, harus dikaji, harus distudi lebih dalam. Ya. Kalau Anda mengatakan orang pasti senang kalau dikasih ini. Orang pasti senang kalau kita beri layanan ini. Itu kan asumsimu. Untuk memastikan Anda mesti melakukan validasi. Tanya sama customermu, kalau kira-kira yang Anda suka itu apa? Ya kan? Ya. Kalau diferensiasi mungkin Anda bisa gali dari customer gain. Ya, customer gain itu kan ada kebutuhan standar, tapi dia berharap bahwa ada lebih. Ya kan? Itu customer gain.
Ada harapan bahwa seandainya bisa begini. Nah, coba Anda gali itu untuk dipenuhi. Bisa nggak dipenuhi? Kalau bisa dipenuhi, mungkin itu akan menjadi diferensiasi. Oke? Ya, konsep yang 4 poin tadi, produk, name, simbol, kemudian apa? Positioning, apa? Persepsi. Nah, persepsi sendiri ada positioning, ada apa? Kita kembali dulu ke depan. Promise, ini perception, ada positioning, ada promise, ada reason to believe, dan ada diferensiasi. Ketika positioning, promise, dan reason to believe serta diferensiasinya dapat, maka brand image-nya akan terbentuk. Wah, layanan produknya ini oke banget. Ya, dia akan rekomendasikan ke teman-temannya, ke saudaranya, ke family-nya, ke koleganya. Itu berarti brand image Anda sukses. Oke? Nah, apa yang harus Anda lakukan dengan brand Anda sekarang? Ya, pertama, di dalam tim rumuskan ya apa sebenarnya konsep dari brand Anda. Brand Anda itu menceritakan tentang apa? Ya, apa gunanya? Ini harus ditulis, harus dirumuskan. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan besar itu ada surat keputusan yang mengatakan bahwa brand kita ini makna tujuannya ini, visinya ini. Ya, bahkan sampai ke strategi untuk mencapai tujuan itu ini. Apa gunanya? Supaya seluruh tim, seluruh anggota tim itu sadar, punya persepsi yang sama tentang brand itu. Jadi ketika mereka berbicara di tempat yang terpisah, yang mereka sampaikan tentang brand Anda sama. Ya, jadi itu harus dibuat tertulis. Kalau perlu secara berkala diuji anggotamu. Kalau misalnya kamu sudah punya karyawan nanti, diuji karyawanmu bagaimana pemahaman mereka tentang brand itu. Ya, sehingga ketika mereka berbicara keluar, mereka punya bahasa yang sama. Ya. Kedua, buatlah logo. Logo itu bukan brand, tapi logo adalah perwakilan dari brand. Ya, makanya logo sekarang simple-simple tuh, ya, sederhana-sederhana. Kenapa? Itu hanya untuk memberi tanda kalau logonya gini itu brandnya ini loh. Ya, kalau dulu logo itu canggih-canggih ya, bahkan rumit. Kenapa? Semua bahasa, semua konsep dari brand itu dituangkan di dalam logonya. Ya, silahkan kalau mau gambar. Tapi nanti kesulitannya orang mengenalinya susah. Bahkan kita menggambar ulangnya juga susah. Ya, logo itu simple, ya, disederhanakan. Paling tidak orang begitu lihat logo itu, begitu lihat simbol itu, dia langsung tahu ini brand yang ini, itu tujuannya. Ya, gitu. Jadi rancang logomu, tentukan dulu brandmu, tulis konsep dari brandmu, ya, kemudian buat logonya. 3, develop a tagline. Tagline ini bisa berangkat dari promise, ya, dari janji. Kayak tadi yang saya kasih contoh, jemput pagi selesai sore, ini kan? Connecting people, atau kenapa yang ada di ingatanku cuma laundry ya? Always fresh. Silakan, Anda yang menggali, itu hanya contoh. Ya, selalu segar. Nah, kalau seperti itu berarti Anda harus memberikan standar laundry yang ikut di tim di program Anda itu harus menjamin kesegaran. Kenapa? Itu promise. Nah, jadikan tagline. Ya,
Tagline nanti akan memudahkan Anda untuk membahasakannya keluar. Ya, di samping logo ada tagline. Kemudian integrate your brand. Apa ini? Di semua apa lagi namanya? Di semua bahasa yang Anda gunakan, apakah itu surat, email, iklan, itu ada identitas Anda. Ya, di kop surat Stimi Karisma, di website Stimi Karisma, itu selalu ada biru yang sama. Ya, di samping logo kita selalu dipajang di sana. Nah, itu integrate your brand. Ya, bikin custom, bikin uniform, bikin seragam, itu menggunakan standar dari brand. Coba Anda lihat, masuk ke Pizza Hut misalnya. Ya, Pizza Hut di outlet Mall Panakukang, Pizza Hut di Mall Ratu Indah, Pizza Hut di apalagi MTC, ya itu bentuk ruangannya beda-beda, ya kan? Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang berliku-liku, ada yang di pinggiran. Nah, tapi suasananya itu semuanya sama. Ya, gambar yang mereka pakai semuanya sama, bagian dari logo mereka, bagian dari brand mereka. Nah, itu yang disebut dengan integrate your brand. Jadi semua bahasa yang menuju ke brandnya, semua elemen-elemen brandnya itu ditampilkan di semua tempat sama. Ya, kalau di Anda bisa Anda coba misalnya semua dokumen Anda, misalnya siapa? Saya lupa nama timnya. Satu tim misalnya, pilihnya warna kita adalah merah. Maka di semua dokumen yang Anda setorkan, itu semuanya ada simbol warna merah misalnya. Ya, ketika Anda berpresentasi, Anda semuanya sepakat pakai baju merah. Nah, itu integrasi brand. Ya, kalau sudah punya logo, pasang logonya. Apakah mau bikin bikin cetak baju kaos atau bikin pin terus dipasang di sini, ya itu untuk menanamkan kebanggaan pada brand di dalam tim Anda. Ya, mulai dari sekarang sudah harus dipikirkan. Lalu, create a voice for your company that reflects your brand. Suarakan brand. Ya, istilahnya create a voice ini berarti bukan cuma bicara, tapi suarakan. Ya, suarakan itu pajang, tampilkan, bikinkan video, publikasi, simpelnya iklankan. Supaya orang tahu brandmu apa. Brand ini menjual apa. Brand ini menjanjikan apa. Brand promise-nya apa. Ya. Lalu, desain template dan create brand standar. Jadi, standarisasi brandnya. Ya. Ketika dia ditampilkan dalam bentuk stiker, dia harus seperti apa. Ketika dia ditampilkan dalam bentuk map, dia harus seperti apa. Ketika dia ditampilkan dalam bentuk baliho, dia harus seperti apa. Ya, saya cerita sedikit. Ada baju, mungkin Anda bisa lihat ada video rekaman kuliah kita atau rekaman video saya yang pakai baju Google Developer. Ya, itu baju dibikin sama decoding, didesain sama decoding. Tapi karena ada nama Google, ada label Google Developer, ya, itu mendapatkan approve itu lama. Jadi desain itu harus dikirim dulu ke tim Google, ya. Tim Google dia ngasih syarat-syarat bahwa logonya harus begini, nggak boleh begini, harus ini, harus ini, harus ini.
Ya, termasuk perjanjian bahwa jumlah cetakan bajunya harus sekian dan tidak boleh lebih, tidak boleh sembarang digunakan. Nah, kenapa? Karena Google punya standar untuk brand mereka. Ya, bisa jadi sampai warnanya apa semua itu mereka kontrol. Jadi waktu itu kita dijanjikan udah terima bajunya kapan, tapi ternyata molor, tertunda karena approval dari tim Google-nya belum selesai, masih berubah. Barulah kemudian dicetak dan dibagikan. Hanya untuk tulisan Google Developer di sini sama di belakangnya. Ya, itu. Nah, itu yang dimaksud dengan standarkan. Ya, supaya brand Anda itu tidak muncul sembarangan. Ya, brand Anda itu tidak ditaruh di telapak sandal misalnya ya. Gitu. Ya. Jadi standarkan, atur. Kapan dia boleh dipajang, kapan dia dipajang harus seperti apa. Ya, siapkan sesi khusus dalam timmu, rapat timmu untuk membahas itu. Oke, kemudian yang paling penting adalah be true to your brand. Ingat, ada promise, ya, ada komitmen di sana. Tadi di awal saya sampaikan, brand itu bukan milik Anda, tapi milik customer Anda. Ketika Anda tidak bisa memenuhi janji dari brand itu, customer Anda akan menuntut. Cara mereka menuntut bagaimana? Bisa saja mereka bertanya ke Anda, atau bisa saja mereka tinggalkan Anda dan pilih kompetitor Anda. Ya kan? Tidak ada perjanjian kan? Ya, so be true to your brand. Apa yang Anda janjikan, penuhi. Apa yang Anda sudah gariskan bahwa kami adalah ini, wujudkan. Oke? Dan yang terakhir, konsisten. Ya, brand itu untuk jangka waktu yang panjang, jangan berubah. Jangan sampai ketika Anda sudah mendapatkan trust, kemudian brandnya berubah secara konsep. Ya, kalau logo yang berubah mungkin tidak masalah, cuma nanti rekognisinya kembali, untuk mengenalinya kembali mungkin butuh waktu lagi. Ya, tapi kalau konsepnya yang berubah nanti orang jadi tidak yakin. Ya, ini brand kok berubah-ubah. Oke? Jadi brand itu bukan cuma soal nama, bukan cuma soal logo, bukan cuma soal tagline. Ya, tapi brand itu lebih berat ke sisi persepsi. Oke? Ya. Biar ingat, saya kembali ke persepsi. Apa itu persepsi? Brand positioning, brand promise, reason to believe, dan point of differentiation. Supaya mendapatkan brand image yang kuat. Oke, itu mungkin yang saya bisa sampaikan hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan dulu, silakan. Pak, boleh nggak kita ganti nama tim? Boleh. Ya. Tapi kalau ada penggantian nama tim, lapor ya, supaya karena di Classroom itu pakai nama tim Anda yang sekarang. Ya kan? Kalau Anda mengkaji konsep brand Anda, ya kemungkinan sih ganti nama tim. Ya? Tapi kalau misalnya nama tim yang sekarang mau digali, ya Anda cocokologi aja gitu, boleh. Ya, yang penting nanti begitu dapat rumusan brandnya, ya rumusan konsep dari brandnya, segera dipermanenkan, ditulis, ya ditanamkan semua tim members, ya yang sekarang atau nanti yang baru, misalnya ada kalian harus angkat pegawai misalnya, silakan. Tapi belum sekarang ya, setelah tanggung jawab Anda terpenuhi di tugas aplikasi. Oke? Ya. Bangun brand Anda dengan kebanggaan, tapi kebanggaan itu harus punya dasar.
Ya, bukan sekedar wah ini nama keren, saya suka ini nama. Ingat, ukurannya bukan Anda, tapi customer Anda. Ya, maka pendekatan brand paling pas itu sebenarnya dari customer discovery, value proposition. Yep. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau mau dijawab langsung. Kalau tidak, nanti pikir-pikir dulu. Nanti tanyanya di Classroom Google, Classroom DE 201. Ya? Ya, waktu kita masih panjang sih sebenarnya. Makanya saya kasih kesempatan bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Devi. Oke, silakan Devi. Pak, berarti kalau nama tim dengan nama aplikasi yang akan kita buat, seandainya kan saya punya nama tim Gusan. Terus kalau seandainya saya tidak berencana ganti, saya punya nama tim, tapi saya ganti nama aplikasi yang saya akan buat itu tidak akan mempengaruhi banget, Pak, tuh maksudnya bagaimana Ya, mempengaruhi? karena nanti kan yang dipromosikan kan nanti nama aplikasinya. Nah, jadi yang Anda fokus dulu adalah nama aplikasi. Oh iya Pak, oke, saya mengerti Pak. Ya. Oke, jadi yang Ya, Anda susun konsepnya itu adalah produk dulu. Oh iya Pak. Ya kan? Karena Anda akan menjual produk. Jadi brandingnya fokus ke produk. Ya Pak, makasih Oke. Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, ada saran. Jangan samakan, makanya Anda baca di Classroom yang saya tulis ada ketentuan brandingnya, ada di situ, bukan keharusan, untuk membedakan antara nama produk sama nama tim, nama perusahaan. Ya, kenapa? Siapa tahu besok-besok Anda mau diversifikasi. Setelah produk Anda yang sekarang dirintis ini sukses, terus Anda mau bikin pendukungnya, atau yang sama sekali beda. Ya kan? Sementara nama perusahaan Anda sudah pakai nama yang sama dengan produk Anda yang pertama. Ya, terus yang produk kedua nanti jadi agak-agak rancu gitu kan. Maka ada yang menganjurkan untuk bedakan nama tim sama nama produknya. Ya, seperti tadi Devi, nama produknya dengan nama timnya mau dibedakan. Nggak apa-apa, tapi dalam konteks kita sekarang, ketika Anda berpromosi, Anda membangun branding, yang Anda bangun adalah branding produk ya. Ya, branding produknya. Ya, tapi dibolehkan nama tim sama nama produk itu tidak sama. Ya, pertimbangannya itu. Ketika Anda ingin misalnya yang ini sudah jalan atau kondisi yang paling buruk, yang ini yang pertama ini tidak bisa lanjut, misalnya, terus Anda bikin produk yang baru, ya namanya baru kan tidak perlu ganti nama tim, ya tidak perlu ganti nama perusahaan, ya kan, gitu. Lebih ke arah kemungkinan diversifikasi, ya. Kalau Anda ikut apa lagi namanya Developer Day, ya, Baparekraf Developer Day bulan lalu, itu ada orang Tokopedia, bosnya Tokopedia itu sempat memberikan presentasi. Dia katakan mereka pilih nama itu nama yang tidak mengikat, artinya dia nggak punya makna khusus untuk satu layanan. Makanya lahir nama Tokopedia. Yang mana yang dimaksud? Mungkin saya bisa sebut satu nama di sini yang minta maaf, invitation digital. Ya, nah mungkin kalau sekarang ide Anda invitation digital, ya, tapi ternyata misalnya setelah Anda menyusun value proposition, ya, ternyata ada fitur-fitur tambahan yang ternyata setelah ada fitur-fitur tambahan, ternyata dia sudah tidak lagi invitation digital, ya kan? Nah, itu berarti
nama produkmu kan sudah tidak sesuai lagi. Ya, jadi carilah nama yang tidak terlalu mengikat. Ya, oke. Kalau sekarang sih katakanlah ya, saya nggak, kalau nggak salah invitation digital, ya, invitation digital. Oke, Anda melayani pemesanan undangan dan pengantaran undangan secara digital. Tapi ternyata ada produk, ada layanan, ada fitur lain nanti yang akan Anda tambahkan yang menyebabkan Anda akan bergeser dari konsep invitation digital. Nah, itu juga akan menyebabkan brand Anda menjadi lemah. Ya. Itu. Oke. Gojek itu kan dulu untuk tukang ojek, artinya kendaraan dengan sepeda motor gitu kan. Nah, kemudian berkembang menjadi ada Gojeknya, ada GoPay, GoRide, GoRide, GoCar, GoFood, GoPay, ya kan? Nah, itu kan fitur-fitur yang berkembang kemudian, yang tadinya hanya Gojek saja, ya. Tapi ada sub layanan, ya, sub layanan. Ada GoRide-nya, ada GoCar-nya, ada GoSend-nya, ada GoFood-nya, gitu kan? Nah, tapi memang kalau dibilang nama Gojek sendiri kan masih relatif bebas lah, ya kan, bisa diasosiasikan kemana saja. Tapi kalau invitation digital itu kan kayak agak terlalu sempit ketika kita ingin kaitkan dengan satu layanan, ya, fokus ke layanan itu saja, nggak bisa yang lain, ya. Oke, jadi pertimbangan ya, tolong dipertimbangkanlah ya. Oke, ada yang tanya lagi, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya kira untuk materi tentang branding saya cukupkan ya. Nanti hari Kamis kita ketemu, kita bahas tentang tren ya. Jadi kita akan lihat perkembangan bisnis model yang ada seperti apa, kemudian teknologi yang ada itu seperti apa. Kalau sekarang itu teknologinya kita tidak perlu bangun satu sistem yang besar, tapi kita cukup membangun layanan-layanan yang kecil, sementara nanti supportnya itu sudah tersedia, gitu. Kita tinggal pakai. Itu namanya microservice, ya, service oriented architecture. Oke, kita akan bahas itu nanti hari Kamis. Ya, kalau ada pertanyaan lebih jauh, silakan ditanyakan di Classroom DE201 di Classroom Karisma CID. Ya, cukup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kerjasama Anda. Kita ketemu lagi hari Kamis, insya Allah. Ya, jaga kesehatan, stay at home. Kalau tidak perlu keluar, jangan keluar. Kalau harus keluar, ya ketatkan protokol kesehatannya. Ya, sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Pak Sofyan. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih.